Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Syifa Rahmadita dan teman saya Muhammad Zagar Arbi Pratama akan menjelaskan tentang tulisan. Pengantar jenis-jenis tulisan. Mengarang adalah merangkai kata, kalimat, dan alenia untuk menjabarkan topik guna memperoleh hasil akhir berupa karangan. Karangan dapat bersifat non-ilmiah, semi-ilmiah, atau ilmiah dengan perbedaan dalam ciri-ciri seperti aturan bahasa, struktur, fakultalitas, dan objektivitas. Jenis-jenis tulisan non-ilmiah tidak terikat aturan bahasa baku, struktur tidak baku, non-faktual atau rekaan, subjektif, berbentuk narasi, deskripsi, campuran, atau contoh cerita pendek, anekdot, puisi. Semi-ilmiah menghindari istilah teknis, struktur tidak baku, tapi sistematis, pengamatan faktual, campuran objektif subjektif berbentuk eksposisi, persuasi, deskripsi, campuran, atau contoh berita, opini, dan artikel. Ilmiah, sumber faktual, objektif, menggunakan kaidah bahasa baku, terikat aturan penulisan ilmiah, struktur baku, argumentasi, dan campuran. Contoh, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Eksposisi, sumber faktual objektif menggunakan kaidah bahasa baku, terikat aturan penulisan ilmiah, struktur baku, argumentasi, dan campuran. Contoh makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Argumentasi, karangan yang bertujuan meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca atau suatu ide, doktrin, atau tingkah laku menggunakan alasan dan data logis dalam tulisan ilmiah digunakan untuk meyakinkan pembaca atas topik penulis. Contoh, artikel tentang kata terkini yang mengkritik penggunanya sebagai absurditas waktu menghubungkan dengan kesadaran, korupsi, dan kejahatan manusia. Persuasi, karangan yang meyakinkan, membuat percaya, atau membujuk pembaca atas fakta, produk, pendapat, atau ideologi berasal dari kata to persuade atau membujuk atau meyakinkan, sering digunakan dalam periklanan, kelompok persuasi politik, pendidikan, advertensi, dan propaganda. Contoh, iklan produk energi untuk perawatan kulit saat haji menekankan perlindungan kulit di kondisi ekstresi. Narasi, karangan yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara runtut berdasarkan pengamatan atau pengalaman. Unsur kalimat pertama menarik minat, susunan kronologis, fokus tujuan akhir, dibutuhkan keterangan waktu, peristiwa, kata peralihan, atau waktu pikiran, hasil pertentangan. Jenis narasi ekspositoris memberikan informasi, dan narasi sugesti memberikan makna melalui imajinasi. Contoh cuplikan narasi sugesti dari novel Raumen karya Mariana Katope tentang pengampunan dan kenangan cinta. Deskripsi, karangan yang menggambarkan objek dari aspek rupa, sifat, rasa, corak, atau perasaan, membantu pembaca membayangkan objek. Penulis harus teliti, cermat, kreatif, memilih kata, menggunakan pendekatan realistis atau impresionalis. Contohnya, pendekatan realistis, objektif apa adanya seperti tukang potret, atau contoh deskripsi orang Bugis dan tradisi sastra mereka. Pendekatan impresionistis, subjektif yang menimbulkan kesan sesuai impresi penulis, contoh deskripsi burung bangau dan pipit di Dukuh Paruk saat kemarau dari novel Longgeng Dukuh Paruk. Alasan,
menyajikan ulang tulisan panjang menjadi pendek, menghilangkan hiasan atau ilustrasi gaya bahasa penjelasan terperinci. Ciri: pertahankan urutan pikiran asli netral, wakili gaya asli, cara baca berulang, tandai kalimat topik, hilangkan hiasan. Contoh ringkasan teks asli. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki kurikulum, meningkatkan pelatihan guru, serta menyediakan fasilitas belajar yang memadai di seluruh daerah. Ringkasan singkat. Pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kurikulum, pelatihan guru, dan fasilitas belajar. Abstrak adalah ringkasan untuk penulisan ilmiah mencakup latar belakang, tujuan, mode, kesimpulan, panjang 75-100 kata. Untuk jurnal 200 sampai 250 kata. Untuk skripsi biasanya dalam bahasa Inggris jika artikel dalam bahasa. Contoh abstrak tentang rekaman tradisi lisan di Indonesia, tantangan dan permulaan inventarisasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sintetis. Merangkum intisari dari beberapa sumber dengan data publikasi dalam data pustaka. Syarat objektivitas, sudut pandang tajam, cari kaitan antara sumber, tekanan bagian relevan. Berikut contoh sintetis beberapa sumber. 1. Pendidikan yang baik yang menandakan kualitas sumber daya manusia. 2. Guru berperan penting dalam membentuk karakter siswa. Sintetis singkatan. Pendidikan yang berkualitas dan peran guru yang baik bersama-sama membentuk sumber daya manusia unggul. Oke, saya akan menjelaskan kesimpulan tentang materi jenis tulisan. Beberapa jenis tulisan memiliki tujuan dan ciri khas berbeda. Tulisan naratif bertujuan menceritakan peristiwa. Deskripsi menggambarkan sesuatu. Eksposisi menjelaskan informasi. Argumentatif meyakinkan pembaca. Dan persuasi mengajak memulai sesuatu dan memahami jenis-jenis tulisan. Kita dapat menulis sesuai tujuan dan kebutuhan komunikasi.